Sebentar lagi kita akan bertemu sama janji-janji para calon. Berbagai trik dilakukan, berbagai janji disampaikan, berbagai rayuan yang akan dilontarkan untuk merayu suara-suara yang ada di masyarakat. Janji-janji yang diberikan, berbagai macam cara, berbagai macam bentuk yang disampaikan kepada masyarakat. Di sini kita harus melihat janji-janji tersebut apakah sesuai dengan kapasitasnya nanti untuk diwujudkan, apakah tidak, atau masuk nalar enggak, seperti itu. Karena gini loh, kalau para calon itu berjanji, kita tuh harus melihat janji tersebut betul-betul bisa diwujudkankah, atau memang hanya sebuah janji rayuan semata. Terkadang untuk memikat seseorang atau memikat suatu masyarakat, janji yang terlontar itu tidak masuk nalar gitu, tidak masuk logika gitu. Makanya masyarakat harus tahu para calon ini maksimal kapasitasnya seperti apa gitu. Kalau calon ini kabupaten, ya kapasitasnya sampai di mana. Kemudian calon provinsi, kapasitasnya sampai di mana. Calon RI misalnya, kapasitasnya di mana gitu kan. Kemudian dia posisinya seperti apa. Kalau dia sudah menjabat gitu kan, track recordnya ketika menjabat seperti apa. Apakah berapa persen janji yang pernah dilontarkan periode sebelumnya itu dilaksanakannya gitu. Atau kalau calon-calon baru gitu kan, pengetahuan dia untuk mewujudkan janji itu seperti apa. Mungkin logikanya seperti ini loh. Kalau seandainya ada calon yang berjanji misalnya, nanti kalau saya akan duduk, saya akan sumbangsi kepada masyarakat untuk pemuda gitu, untuk kegiatan pemuda misalnya sekitar 1 juta per bulan gitu, atau 7 juta per bulan gitu, atau 10 juta per bulan gitu kan. Di sini kita harus melihat apakah benar ketika dia duduk itu alokasi dana yang untuk 7 juta atau 10 juta tuh ada enggak gitu. Dari mana dia mencabutnya gitu. Dan kita harus ukur kemampuan dia nanti atau pengetahuan dia untuk mewujudkan itu gitu. Atau contohnya lagi mungkin di bidang pembangunan. Contoh, mungkin ada suatu daerah yang butuh bendungan, yang anggaran bendungan ini luar biasa besar gitu kan. Wah, mungkin dia berjanji kalau saya nanti jadi anggota dewan, nanti bendungan di sini akan kita bikin agar air lancar, agar perairan ini tidak sandek airnya lagi gitu kan, agar masyarakat makmur gitu. Kita lihat juga kapasitas anggota dewan, misalkanlah kabupaten gitu kan, cocok enggak dari pokirnya atau dari anggaran-anggaran yang lain atau gimana gitu kan, untuk mewujudkan itu gitu kan. Jadi di sini kita menghimbau, memang betul para calon untuk mendapatkan suara pasti dia akan berupaya untuk berjanji. Namun sebagai kita masyarakat, perlu kita lihat kapasitas dan kemampuan dia serta pengetahuan dia untuk mewujudkannya. Dan itu sebenarnya harus kita pertanyakan sebagai masyarakat, logikanya dan hitung-hitungannya loh. Baik itu dari segi aspirasi yang akan dilakukan oleh anggota dewan, atau kemampuan dia untuk melobi pokir dia tersebut gitu. Jangan sampai kita tuh dibodohi dengan janji-janji yang seakan-akan itu kita butuh, namun tidak sebagai kapasitas dia untuk berjanji gitu. Begitu juga untuk janji-janji yang lain.
kita sebagai masyarakat, kalau memang ada anggota para dewan itu berjanji, coba deh ajak kontrak politik dengan syarat masyarakat itu juga mewujudkan harapan dari para caleg gitu. Karena tidak sedikit kasus gitu kan, tidak sedikit yang kita dengar kalau janji tinggallah janji, kalau lah duduk itu lupa dengan janji, itu sering kali. Oleh sebab itu, masyarakat, mari kita cerdas. Kalau ada kebutuhan masyarakat, cari para caleg yang benar-benar mau mewujudkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Jangan kebutuhan para dewan aja yang kita wujudkan gitu. Kebutuhan masyarakat juga, iya. Dengan syarat masyarakat harus komit.